Selamat pagi. Pagi. Kurang kompak. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Nanti kita ada bagi-bagi hadiah juga ya buat yang semangat ya. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astrid, biasa dipanggil Acit. Dan di sini ada rekan saya Novita. Kita dari Bandung. Jauh lah, masih deket. Kita Mojang Bandung. Mojang Priangan. Hari ini kita mau ceritain. Sebelum ini saya mau kasih tahu dulu, di sini ada nama Bapak Jap Sin Kwang, diagnosa kanker prostat stadium 4, usia 70 tahun. Ini adalah papa dari Cinovita. Nah, Cici boleh ceritain sama teman-teman di sini. Mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Oke. Tadi udah kenal ya, namanya siapa? Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Saya sapa dengan teman-teman semua di sini ya, bukan bapak-bapak, bukan ibu-ibu, karena kita di sini muda semua ya. Nggak ada yang tua-tua, nggak ada ya. Jadi kita semua di sini muda. Oke, berawal, jadi saya mau cerita tentang kenapa saya mengenal produk AFC, ya. Nah, asal muasalnya saya kenal karena papa saya dikasih ujian, teman-teman. Dikasih ujian kanker prostat, divonis kanker prostat itu di tahun 2023, ya, di tahun 2023. Nah, papa saya merasakan sakit yang luar biasa gitu ya. Jadi bukan hanya dibuang air kecilnya saja, tapi sampai sudah tidak bisa berjalan lagi gitu ya. Jadi kita semua juga sampai tanda tanya, kenapa yang keluhannya awalnya prostat kok kenapa sampai nggak bisa jalan gitu. Sampai betul-betul yang jangankan berjalan, bangun dari tempat tidur untuk duduk pun nggak bisa gitu ya. Jadi pada saat itu kita sekeluarga berembuk dan membawa papa berobat ke Penang. Ya, nah hasil di Penang kita berharap sih gitu ya, berharap bahwa hasil di Penang itu menyatakan bahwa itu bukan kanker gitu. Pengennya kan kayak gitu. Tapi ternyata enggak, hasilnya sama. Jadi pengobatan di Indonesia menyatakan kanker, dibawa ke Penang pun hasilnya sama, tetap kanker. Dan stadiumnya teman-teman, sudah lanjut gitu. Jadi sudah di stadium 4 karena ternyata yang dokter urolog Penang lihat itu bahwa kenapa kok bisa sampai nggak bisa jalan gitu ya. Nah, setelahnya diperiksa di MRI di rumah sakit, salah satu rumah sakit besar lah di Penang ya, di MRI, dan hasilnya ternyata kanker prostatnya itu sudah menyebar ke tulang belakang. Dan tulang belakangnya itu sudah digerogoti sampai bolong-bolong. Dan sudah runcing ya si tulang belakangnya. Itulah yang menyebabkan papa saya tidak bisa berjalan, tidak bisa duduk, dan kesakitan gitu ya. Nah, dokter di Penang menyatakan bahwa ini harus operasi ya. Dan luar biasanya operasinya biayanya cukup fantastis ya. Bagi saya itu nilainya cukup fantastis teman-teman ya. Saya diminta untuk mengumpulkan atau menyiapkan dana sekitar 750 juta untuk operasinya gitu ya. Belum termasuk pemulihan dan segala macamnya ya. Nah, papa saya pada saat itu papa saya bilang bahwa dia tidak mau dioperasi ya, karena pertama faktor usia juga mempengaruhi ya. Jadi bukan meja operasinya yang ditakutkan, tapi efek setelah operasinya seperti apa gitu. Kami sekeluarga sudah membujuk gitu ya, ibaratnya ya kita sebagai anak, ya saya sebagai anak dan kakak-kakak saya yang lain juga ya akan berusaha lah ya, berusaha semampu kita untuk menyediakan biayanya. Tapi kembali lagi
kata-kata papa saya itu adalah gini, papa sudah ikhlas dengan usia seperti di 71 tahun pada saat dibawa ke Penang, di usia 71 tahun, papa sudah pasrah. Sudah bersyukur dikasih umur sampai sebesar ini gitu ya, maksudnya sampai usia 70 sudah bersyukur banget. Kalau memang usianya cuma sampai sini, ya sudah. Ya, di titik itu kita nggak bisa maksa lagi, gitu ya. Kita nggak bisa bujuk papa lagi untuk meneruskan, gitu ya, meneruskan untuk operasi. Ayo operasi, nggak bisa. Dan yang luar biasanya, papa saya tuh selain tidak mau dioperasi, dia juga tidak mau di kemoterapi. Jadi betul-betul sudah di titik bahwa dia sudah berserah kepada Tuhan, dan dia bilang kalau memang Tuhan sudah mau panggil, ya sudah, cukup sampai sini, jangan rusak tubuh saya. Tapi kalau misalkan Tuhan mau kasih umur lebih panjang lagi buat saya, tolong kasih pemulihan atau kesembuhan buat saya. Ya, jadi dari doanya itu sudah seperti itu gitu. Nah, akhirnya ya kita bawa lagi pulang ke Indonesia. Kita bawa pulang ke Indonesia dan puji Tuhan kita dipertemukan, teman-teman. Kita dipertemukan dengan produk AFC ini, SOP Subarasi dan Utsukushi. Nah, saya memutuskan, ya, saya berembuk dengan keluarga dan memutuskan untuk mengkonsumsi produk AFC. Saya mulai dari 1 paket, teman-teman. Dari 1 paket saya beli. Nah, selanjutnya kita konsumsi dalam waktu 1 bulan, teman-teman. Ya, 1 bulan, papa sudah bisa berdiri, teman-teman. Ya, itu luar biasa banget ya. Kita sebagai anak dan mama saya yang ngikutin perkembangannya itu luar biasa. Itu sangat-sangat kayak mukjizat gitu ya, bahwa Tuhan kasih tuh mukjizat itu ya. Nah, setelahnya apakah selesai sampai di situ? Belum. Enggak, teman-teman ya. Saya mulai kehabisan dana untuk membeli produk itu gitu ya, karena kita juga sudah berobat ke Penang, kita sudah berobat di Indonesia juga, ya kita mulai kesulitan ya. Nah, pada saat itu mama saya bilang, "Tak, mama masih punya gelang emas, ya, mama masih punya gelang emas, kita jual aja buat beli produk AFC." Ya, pada saat itu saya memutuskan untuk, ya oke, ya udah mah, kita pertaruhkan gitu ya, pertaruhkan untuk kita jual dan kita beli. Kita langsung beli 3 paket, teman-teman. Kita beli paketnya langsung safir ya, pada saat itu ya. Kita beli paketnya safir, pada saat itu kita beli, dan setelahnya kita teruskan untuk konsumsi. Nah, di bulan keempat, teman-teman, di bulan keempat, bawa lagi ke Penang, dicek lagi hasilnya, teman-teman. Itu saya udah nggak tahu harus gimana. Saya pada saat itu saya langsung telepon Acit dan saya langsung WA Acit. Hasilnya teman-teman bisa lihat ya, di Agustus 2023 ya, PSA-nya 138,9. Sedangkan untuk kanker prostat itu indikatornya PSA ya. PSA-nya tidak boleh melebihi angka 45 di sini tuh ya. Berarti usianya usia 70 tahun di sini. Di sini nggak boleh nggak boleh lebih dari angka 5. Ya. Ini nilainya udah di luar biasa ya, tingginya 138. Dan waktu 4 bulan kemudian setelah saya konsumsi 4 paket ya, teman-teman, 4 paket, itu nilainya berubah menjadi 0,6, teman-teman. Ya. Berubah menjadi 0,6, dan pada saat November ini papa saya sudah tidak pakai kursi roda lagi untuk ke Penang. Ya. Dia sudah berjalan walaupun masih pakai tongkat gitu ya, masih pakai tongkat. Dan setelahnya kita tetap konsumsi karena saya yakin bahwa
dengan konsumsi AFC secara rutin dan jangka panjang akan lebih lagi mengembalikan pemulihan dan kesehatan papa saya gitu ya. Pada saat itu kita tetap konsumsi terus-terusan, dan di tanggal 8 November di tahun kemarin saya antar papa saya ke Penang, dan luar biasa teman-teman bisa lihat di sini PSA-nya berapa nilainya? 0, teman-teman. 0. PSA-nya 0 sampai ini dokter urolognya, teman-teman ya, dokter Menlong namanya, dan ini dokter tulangnya. Ya, jadi pada saat ini saya banyak ngobrol sama dokternya gitu ya. Jadi pada saat ini juga dilakukan X-ray lagi, dan hasil X-ray-nya teman-teman yang luar biasa. Kan si tulangnya itu kan tadinya bolong ya teman-teman ya, bolong-bolong, ada lubang-lubang itu, dan si tulangnya itu teman-teman sudah membentuk jaringan baru seperti sarang laba-laba. Ya, jadi yang saya kan makin bingung ya teman-teman ya, kenapa kok bisa secepat ini gitu ya. Nah, saya pengen tahu nggak teman-teman kenapa bisa secepat ini? Pengen tahu ya. Nah, boleh ya. Kita masuk langsung ke produk teman-teman ya. Kita langsung masuk ke produk. Saya cari tahu teman-teman kenapa sih se-powerful ini bukan obat ya, namanya apa, nutrisi dari Jepang ini bisa se-powerful ini, kenapa sih gitu ya. Saya cari tahu detail bahwa kalau perusahaan sih nggak usah diraguin lagi ya, dari awal juga saya udah jatuh cinta sama produk-produk Jepang gitu ya. Maksudnya kalau produk Jepang kan bukan produk yang ya betul Bu ya, makanya bukan yang kaleng-kaleng lah ya gitu ya. Secara kualitas sudah oke, perusahaannya juga perusahaan farmasi, dan sudah berdiri dari sebelum saya lahir ya. Mungkin kalau 1969 ada nggak angkatan 1969 di sini yang lebih tua dari perusahaan Jepang ini? Ada nggak ibu-ibu? Oh, Om ya. Ya, jadi ini sudah berdiri dari 1969 ya. Jadi kalau saya sih belum lahir, tapi perusahaan ini sudah berdiri gitu ya. Jadi memang sudah terpercaya dan stabil gitu ya perusahaannya ya. Jadi nggak perlu diragukan. Dan untuk pemasaran di Indonesia kan sistemnya pakai sistem direct selling. Ya, tapi kalau misalkan di luar negeri itu pakai sistem franchise atau yang namanya konvensional gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini teman-teman ya. Nah, teman-teman pernah tahu nggak apa yang namanya paten fungsi di sini? Mungkin ada yang pernah denger nggak yang namanya paten fungsi itu apa? Boleh. Paten fungsi menurut sepengetahuan saya Bu, itu kalau kita bisa tes gitu ke ini 10 orang atau berapa orang itu mendapatkan hasil yang sempurna Bu, 100 uji paten fungsi ya. Iya. Jadi 100 dilakukan 100-100-nya oke gitu. Oke gitu ya. Tapi kalau uji klinis masih ada kegagalannya Bu. Itu yang saya tahu gitu loh. Iya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita kasih hadiah ya. Ya. Oke. Selamat ya Pak, jawabannya tepat. Tepat banget ya. Jadi betul, paten fungsi awalnya saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti sama sekali ya yang namanya paten fungsi itu apa. Setelah saya cari tahu bahwa betul seperti yang Bapak bilang bahwa paten fungsi itu adalah uji klinis yang 100% pasti berhasil. Ya. Nah, keberhasilannya tapi berbeda-beda di setiap orang. Ya. Cuman hasilnya pasti terjadi gitu, manfaatnya pasti terjadi. Oke, ya. Nah, sekarang kita masuk ke analogi yang paling simple ya, teman-teman. Analogi untuk produk dari AFC ini yang paling gampang dan bisa teman-teman bagikan juga ke teman-teman yang lain atau ceritakan untuk rekan-rekan yang lain juga ya. Jadi gini teman-teman, ibaratnya kita
mengalami sakit yang paling umum ya teman-teman. Penyakit paling umum di Indonesia adalah diabetes. Ya, diabetes mah udah kayaknya banyak banget lah ya yang menderita diabetes. Ya, kita ambil contoh. Nah, ibaratnya sebuah rumah, ya teman-teman, sebuah rumah kebakaran. Pada saat itu, siapakah pada saat rumah kebakaran itu yang kita panggil, teman-teman? Pemadam kebakaran, betul. Ya, nah pemadam kebakaran itu datang untuk apa? Memadamkan api. Betul banget Bu, betul ya. Jadi pemadam kebakaran itu dia datang untuk memadamkan api. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya Bu, kalau apinya sudah padam, apakah rumahnya gosong atau rusak? Rusak ya Bu ya. Sekarang setelah rusak itu, siapa yang bisa benerin rumah itu Bu? Tukang bangunan ya Pak ya, betul. Tukang bangunan dia akan datang untuk memperbaiki rumah tersebut. Ya. Nah, dalam hal ini teman-teman kita itu seperti konsumsi obat itu seperti pertolongan pertama pada kebakaran. Ya, kalau kita mengalami namanya diabetes, berarti yang bermasalah itu organ mana ya? Pankreas dulu ya, yang mengalami kerusakan berarti pankreas ya. Nah, kalau badan kita itu, pankreas kita itu tidak bisa mengontrol gula, berarti setiap hari kita akan panggil yang namanya damkar untuk pademin api dalam tubuh kita. Ya, jadi setiap hari kita akan konsumsi obat-obatan, tapi pada saat apinya sudah padam hari ini, besok menyala lagi, kita panggil lagi damkar, padam lagi, dan seterusnya seperti itu. Ya, apakah rumah itu bisa diperbaiki tanpa adanya, maksudnya gini, jadi rumah tersebut ujungnya seperti apa teman-teman? Tetap rusak. Dan ujungnya pasti roboh atau hancur, betul kata Bu Mening ya. Jadi akan hancur, dan pada saat hancur, kalau kita ngomongin tadi diabetes, itu artinya teman-teman, ujungnya tuh ginjal kita akan mengalami kerusakan. Ya, nah setelahnya, nah teman-teman, kalau tadi saya bilang bahwa rumah itu ibaratnya seperti cara kerjanya SOP Subarasi, teman-teman. Ya, jadi yang bisa menutrisi tukang-tukang yang ada dalam rumah yang mau memperbaiki rumah kita itu adalah tukang bangunan yang menutrisi stem cell yang ada dalam tubuh kita. Ya, tiap tubuh kita itu pasti ada stem cellnya, teman-teman. Ya, stem cell itu dikasih nutrisi sama SOP Subarasi, si tukang itu seperti kita tuh membangun tubuh kita sel demi sel sehingga organnya berfungsi normal kembali. Ya, organnya berfungsi normal kembali. Jadi pankreasnya diperbaiki sedikit demi sedikit, dan lama kelamaan apakah kita perlu panggil damkar lagi enggak? Ya. Jadi ujungnya seperti itu, teman-teman. Ya, cara kerja dari SOP Subarasi adalah dia meregenerasi sel. Dan proses itu, proses kerjanya SOP Subarasi itu adalah proses regenerasi sel, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi kita ngomongin paten fungsi kan, ya teman-teman ya. Nah, kita ngomongin satu aja lah ya. Nomor yang paling gampang, cell regeneration effect. Nah, itu tadi yang tadi saya ceritakan bahwa paten fungsi dari SOP Subarasi itu adalah efek regenerasi sel. Cara kerjanya, tukang bangunan yang ada dalam tubuh kita dikasih nutrisi supaya dia bisa membangun kembali sel-sel yang sudah rusak dalam tubuh kita. Nah, dari sini saya mulai ngerti tuh kenapa tulang papa saya bisa terperbaiki, ya, prostatnya juga bisa terperbaiki dengan baik, tidak bengkak lagi. Jadi yang diperbaikinya tuh bukan gejalanya, tapi ya
yang bermasalahnya yang mana gitu. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini teman-teman bukti proses regenerasi sel terjadi. Ya. Jadi untuk pasien-pasien diabetes itu biasanya ada luka yang sulit untuk disembuhkan, itu akan tertutup dengan regenerasi sel itu. Gitu ya. Ini juga sama penderita kencing manis ya, diabetes juga sama. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, sebenarnya ya di dunia medis tuh ada sebenarnya ya yang namanya stem cell terapi itu ada sebenarnya. Namanya ini stem cell terapi yang disuntik, diinjek ke dalam tubuh kita. Tapi biayanya teman-teman 600 juta ya. Teman-teman tadi tahu ya operasi papa saya berapa? 750 juta ya teman-teman ya. Jadi dari 750 juta itu saya juga bingung saya harus dari mana duitnya ya. Nah apalagi kalau misalkan stem cell terapi yang nilainya juga mirip-mirip nih, saya juga kebingungan. Nah efek dari SOP Subarasi itu sebenarnya efektivitasnya sama, harganya bisa lebih hemat, tapi semuanya mirip gitu ya teman-teman ya, bahkan bisa lebih bagus gitu daripada stem cell terapi. Jadi menurut teman-teman nih, kalau ada pilihan, ada yang lebih tidak sakit dan harganya lebih hemat, teman-teman pilih yang mana? Ya, produk AFC ya, betul. Jadi ya stem cell terapi itu memang ada solusi, tapi bukan menjadi satu pilihan buat keluarga kami gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, kita kan ada 3 produk ya, teman-teman ya. Ada Subarasi, ada Utsukushi. Nah, teman-teman pernah tahu nggak Utsukushi itu nih ada hadiah lagi ya. Nah, teman-teman pernah tahu nggak Utsukushi itu tugasnya apa? Bapak ini Bapak. Kok nggak ada suara? Membersihkan usus ya Pak ya. Ya, salah satunya ya Pak ya dari beberapa paten fungsi yang ada di Utsukushi. Oke, boleh dikasih hadiahnya untuk Bapak. Oke, ya jadi Utsukushi itu ibaratnya teman-teman dari paten fungsi yang ada ini, kalau di tubuh papa saya itu yang nomor 1 tuh teman-teman yang bekerja ya, anti tumor agent atau anti kanker, tumor, benjolan, kista, miom dan segala macam ya. Jadi memang ada paten fungsinya gitu maksudnya, makanya kenapa kankernya papa saya bisa tidur ya, yang namanya sel kanker kan nggak bisa mati tapi dia bisa ditidurkan teman-teman ya. Nah oke. Nah cara kerjanya teman-teman untuk lebih mudah lagi, kan tadi kan kayak SOP Subarasi itu ibaratnya rumah yang kebakaran ya teman-teman ya. Nah Utsukushi di sini fungsinya teman-teman dia tuh seperti tentara yang ada dalam tubuh kita ya. Nah dia akan mengaktifkan NK cell ya. NK cell itu adalah natural killer cell yang ada dalam tubuh kita. Nah dia akan menghalau virus, bakteri yang dari luar dan sel-sel abnormal yang ada dalam tubuh kita ya. Misalkan yang tadi yang papa saya alami, ada kanker, ada tumor, ada miom, kista, benjolan dan segala macamnya, itu berupa sel-sel abnormal yang muncul dari dalam ya. Satpamnya dikasih nutrisi supaya satpamnya giat dan jadi kuat gitu ya, jadi kuat untuk menjaga rumah dari serangan dalam dan serangan luar ya. Dan yang terpenting teman-teman, yang terpenting dari Utsukushi adalah dia mempunyai triple probiotik yang tugasnya dia membersihkan usus kita ya.
orang Indonesia sangat-sangat perlu teman-teman yang namanya triple probiotik ini. Ya, dia bekerja dalam usus, ususnya akan dibersihkan, dan setelah ususnya dibersihkan, penyerapan nutrisi, penyerapan makanan itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Oke. Coba ditanya dulu, Oh iya. siapa yang betul. yakin? Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin triple probiotik ya di sini, teman-teman yakin nggak usus teman-teman bersih? Mantap. Yakin karena udah minum susu. Jadi kuat semua darah mana? Darah nanas, darah bulan. Terus udah gitu konsumsi Biar udah selesai maksudnya. biar dikeluarin maksudnya. Oh, Habis. terus Ya udah pas udah habis saya stop. Ini jarang-jarang. maksudnya Bapak konsumsi utsukushi? Oh, keluarnya lewat itu nanahnya. Sama darah ini banyak. Oh, iya. Berarti pakai bantuan si ini ya, satpam ya, Pak ya? Betul. Pakai bantuan satpam ya. Nah, teman-teman, usus kita itu kalau yang bersih, teman-teman ya, ada di sebelah kanan ini nih. Ya, ususnya bersih, nggak ada plak-plak yang nempel gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang Suka sebelah gorengan. Hah? Suka gorengan. yang suka gorengan, Suka suka makan nasi makanan nasi padang, ayo kemarin kita habis makan nasi padang ya, teman-teman. Ususnya seperti ini, teman-teman ya, ususnya cukup menyeramkan lah ya, gitu ya, cukup nggak baik-baik saja itu ya. Nah, teman-teman, kalau untuk usus yang vegetarian aja masih ada plak-plak sedikit-sedikit ya. Jadi dalam utsukushi, teman-teman, probiotiknya itu dalam satu saset utsukushi itu setara dengan 1000 botol Y, teman-teman ya. Nah, 1000 botol Y ini kalau teman-teman konsumsi pengen sama dengan utsukushi, 1000 botol Y ini punya kandungan gula yang cukup tinggi ya. Jadi kalau teman-teman tetap konsumsi probiotiknya dengan cara konsumsi botol Y, ya berarti teman-teman menimbun gula dalam tubuh ya. Sedangkan utsukushi dan produk-produk dari AFC itu tidak mengandung gula sama sekali ya. Oke. Nah, ini beberapa testimoni yang sudah terbantu secara kesehatannya dengan mengkonsumsi nutrisi SOP Subarashi, utsukushi, dan ada hikarinya juga. Nah, ini produk yang paling baru ya, teman-teman. Kalau tadi saya mau tanya lagi nih, saya mau remind lagi. Kalau SOP Subarashi tugasnya apa, teman-teman? Regenerasi sel. Ibaratnya kayak apa? Betulin rumah. Oke, memberi nutrisi kepada tukang bangunan ya. Nah, kalau utsukushi, teman-teman, tugasnya apa? Satpam tubuh kita ya, dia jagain dari dalam dan dari luar. Nah, teman-teman, untuk hikari ya, hikari ini ibaratnya dia akan memperbaiki kabel-kabel kusut atau kabel-kabel yang rusak dalam instalasi listrik dalam tubuh kita ya, terutama mata, otak, dan syaraf ya. Jadi saluran-salurannya dibenerin gitu, teman-teman, semuanya ya. Jadi ada 3 produk dari AFC, 3 produk itu yang masing-masing punya paten fungsi yang berbeda-beda, tapi semuanya sangat-sangat luar biasa banget ya gitu. Oke. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir ya dengan produk AFC ini, karena balik lagi, produk AFC ketiga-tiganya sudah ada di buku MIMS ya. Buku MIMS ini adalah buku panduan para tenaga medis untuk meresepkan obat atau meresepkan nutrisi, suplemen, dan ketiga produk yang terbaru dari buku MIMS yang 2024 ya. 2024 kita sudah ada 3-tiganya ya. Ada hikari, ada SOP Subarashi, dan ada utsukushinya juga. Oke. Nah,
Teman-teman, kalau menurut teman-teman nih ya, untuk kesehatan dan uang, mana yang lebih teman-teman prioritaskan? Dua-duanya. Kalau dia mau kesehatan dan kalau mau sehat. Oke, saya akan serahkan kepada rekan saya ya untuk menjelaskan lebih lanjut. Oke, silakan Ajit. Luar biasa ya, Cinovita, terima kasih. Bersyukur ya teman-teman, orang tuanya sudah terbantu dari kankernya dan sekarang dia bercerita. Semoga ceritanya bisa menjadi sambungan berkat untuk orang lain ya. Setelah mendengar cerita ini dan produk ini sebagus itu, masih mau dikunci nggak mulutnya? Enggak ya, kasih tahu ya, kasih tahu. Nah, sekarang tadi ini udah ada yang jawab belum? Kesehatan dan uang mana yang lebih prioritas? Dua-duanya. Nggak mau milih. Nggak bisa ya, nggak bisa pilih-pilih ya. Oke. Jadi mau dibalik-balik tetap nggak bisa ya, harus dua-duanya. Oke. Nah, realitanya ini dari Detik ya. Rata-rata pekerja di Indonesia masih bergaji 5 juta ke bawah, ya. Bahkan UMR yang di daerah agak jauh-jauh itu di Jawa bagian ujung masih 2 jutaan. Bagaimana mereka bisa mensejahterakan keluarganya di bidang kesehatan? Kalau finansialnya juga masih memusingkan. Betul nggak? Betul ya? Nah, untuk itulah Cinovita yang tadinya pusing sampai harus jual emas untuk bisa memberi orang tuanya konsumsi tanpa putus, menemukan solusi dari sini agar bisa konsumsi tidak bayar. Gimana caranya? Gimana? Di sini konsumsinya masih pada bayar ya? Iya. Kalau nggak bayar gimana? Kalau nggak bayar, ada rahasianya. Jadi gini, semua bisnis butuh modal. Betul. Betul? Ada bisnis yang nggak pakai modal? Sudah itu keliling, bapaknya jalan sendiri. Keliling. Nah, 55 di sini mungkin sering pada denger ya. Ada yang murah nggak bayar franchise-nya? Nggak ada ya. Kalaupun ada yang bisa beli, tapi nggak banyak. Dan Udah. alhamdulillahnya saya juga nggak bisa beli sih waktu itu. Jadi sedikit flashback waktu saya masuk ke AFC, itu Tuhan berikan cobaan karena lagi bangkrut. Ya. Bangkrutnya kayak gimana sih? Sudah jatuh tertimpa tangga, dibejek-bejek, dijatuhin sampai jadi peyek. Remak. Jadi saya buka toko handphone sudah 15 tahun, stabil, nggak ada masalah. Buka lagi toko baju baik, nggak ada masalah, ya kan? Tapi namanya orang usaha nggak pernah bisa, Langgeng. bukan langgeng, nggak pernah bisa gini loh. Kalau kita mau uangnya nambah, misalkan kita punya satu toko, kita buka dapat 10 juta. Tapi kebutuhannya kan pasti naik. Pengen jadi 20 juta gimana caranya, Pak? Buka lagi pakai modal nggak? Pakai modal. Yang satu aja belum beres cicilannya. Disuruh buka yang kedua. Nah, kebenaran waktu itu udah dibuka pede, ya kan? Ini KPR lah, inilah masih pede. Dikasih goyangan cobaan. Belum pandemi, belum enggak. Makanya tadi jadi peyek, Pak. Jadi waktu lagi digoyang, itu baru susah bayar sekolah. Oke, susah bayar sekolah kan masih ada solusi ya. Pindah sekolah. Karena udah susahnya agak lama tuh. Udah susah agak lama, kita pindahkan sekolahnya. Sudah harganya 1/3 dari sekolah yang swasta, masih susah bayar. Nah, lagi waktu mulai gali lubang tutup lubang itu, karena anak-anak harus makan, anak-anak harus sekolah dan lain-lain, ya kan? Biaya hidup ada terus, dan sisa-sisa tagihan masih banyak. Udah pusing. Waktu pusing, alhamdulillah dikasih cobaan. Pegawai toko saya kabur bawa uangnya.
Jadi udah dua bulan gak setoran, kabur, ditinggalin handphone yang rusak. Gitu. Itu bulan masih awal belum COVID. Jadi lagi memperbaiki itu, saya dikasih stroke. Nah, orang yang bisnis dikasih sakit bisa cari uang nggak? Nggak bisa cari uang. Begitu nggak bisa cari uang, saya bilang sama suami, baru dikasih masuk rumah sakit seminggu, langsung utangnya jadi tambah banyak. Gitu kan? Bagaimana kalau misalkan 2 minggu. sakitnya lama, ya? Nah, lagi proses mikir berdua itu, cobaan datang lagi. Kan kita lagi nggak ada duit ya. Terus adik saya tiba-tiba lagi piknik sama kantor, di Bali. Serangan jantung di usia 35 tahun. Waktu dia serangan jantung, nggak banyak yang tahu dong, umur 35 kan, ya kan, 35 tahun, ya paling, karena dia pingsan. Begitu dia pingsan, teman-temannya cuma tidurin aja di bus, mungkin kecapean atau apa, dibiarin, jadi golden time-nya udah lewat. Dan dia ada di daerah yang bukan di kota besarnya, di Tabanan. Nah, karena nggak bangun-bangun, dibawalah akhirnya ke rumah sakit. Begitu dibawa ke rumah sakit, dibilang ini serangan jantung. Harus segera operasi dan tolong keluarganya siapkan biaya 100 juta. Harus langsung. Nggak ada. Utangnya itu masih numpuk. Siapa yang mau ngutangin lagi orang yang masih punya utang? Nggak ada kan? Tapi kan nyawa udah di ujung tanduk. Nggak ada yang mau pinjemin. Waktu akhirnya dapat, sudah terlambat. Jadi kalau disuruh milih, kalau kondisi kalian di sini lagi baik-baik aja, jaga kesehatan, karena nggak pernah tahu dia ninggalin anak 3, istrinya nggak bisa cari uang. Jadi kalau kalian bisa mulai bisnis dari sekarang, nggak perlu yang besar-besar, nggak perlu nambah-nambahin utang. Di sini ada solusi, bisnis modal kecil, berlaku seumur hidup. Mau introvert bisa, mau nggak bisa ngomong bisa, nggak punya banyak teman bisa, tapi jangan sampai nyesel. Tolong jangan sampai nyesel, udah nggak bisa diulang lagi. Itu kenapa alasannya saya sama Cinovita di sini. Kemana-mana kita selalu cerita, nggak peduli ditolak, nggak peduli dihina, nggak peduli diblokir, nggak peduli. Tapi kalau cerita kami bisa merubah hidup orang lain yang masih tidak ada harapan, jadi ada harapan, layak nggak diperjuangkan? Layak kan? Nah, cerita sedih itu yang mengawali perkenalan kami dari sama AFC ini. Sudah kami jalani 4 tahun. Selama 4 tahun tidak ada resiko rugi, tidak pernah bonus telat dibayar, dan modalnya benar-benar sudah selesai dari pertama kali saya join. Sampai hari ini tinggal cerita kamilah yang membawa berkat itu kembali dalam bentuk rupiah kepada kami. Dan yang paling penting, nominal itu nggak penting. Kalau cerita kami itu bisa membuat orang lain mendapat mukjizat seperti keluarganya Cinovita. Gitu ya teman-teman. Saya lanjutin, oke? Paket bisnis. Di sini ada 3 paket bisnis: Ruby, Sapphire, dan Diamond. Teman-teman, kalau misalnya tadi kan Cinovita bilang 750 juta dia harus siapkan untuk orang tuanya operasi. Seandainya dia bisa menyelamatkan bapaknya dengan 100 juta, kira-kira dia akan berjuang nggak? Ya. Berjuang ya. Kalau hanya 50 juta, pasti berjuang ya. Dan ternyata di awal dia hanya perlu paket diamond ini untuk menyelamatkan nyawa bapaknya, dan ini tidak sampai 50 juta. Ini hanya 21.600.000. Tapi mengembalikan kepercayaan diri ayahnya, bisa sehat lagi. Sekarang dia keliling gereja menjadi berkat buat orang yang lain. Keluarganya banyak yang terbantu, bukan dia doang. Dan Cinovita sendiri bulan Desember kemarin sudah mendapatkan 15 juta
Jadi uang yang dikeluarkan buat papahnya balik nggak? Balik ya. Malah Tuhan kasih lebih. Karena itu baru 1 bulan. Oke ya. Nah, kalau kalian mau bisnis, milihnya paketnya Yang gede. paling kecil atau yang paling besar? Nah, Paling besar. Tapi kalau kondisinya kayak saya gimana lagi bangkrut? yang kecil. Yang kecil dulu kan. Nah, menyenangkannya bisnis AFC adalah mau kecil, mau sedang, mau besar, semua bisa. Tinggal di-upgrade tanpa batas waktu. Mau tetap kecil dulu, terus bisa nggak? Bisa. Tapi gatel kan Pak? Kalau lihat sama-sama ngajak 2 box, dapatnya jauh lebih besar yang ini. Ya kan? Makanya kondisinya waktu lagi bangkrut itu, mendapatkan closing pertama, saya masuknya yang rubi ngutang. Terus saya memperkenalkan ke tetangga, dia beli, saya langsung dapat 300.000. Seneng nggak Pak? Oh, Seneng. Soalnya token listrik saya hari ini isi, besok bunyi. Setiap hari seperti itu. Malu diomongin sama satpam pasti. Itu rumah Bu Ajit, kasihan bunyi lagi. Gitu kan? 300.000 bisa berapa lama Pak? Lama. Begitu dapat besokannya, makin kenceng ngomongnya saya. Tapi diinget-inget, ngomongnya sama-sama 2 box, yang ini lebih besar. Cari akal dong, gimana saya ke sini. Nah, menyenangkannya di sini karena tidak ada batas waktu, mau dalam sehari, sebulan, setahun, bebas. Mau nggak dinaikin, nggak apa-apa. Tapi kenapa harus dinaikin? Karena ada bonus yang kelewatan. Nah, bonus kelewatan itu gimana? Waktu itu saya di Ruby. Ya, saya ngajakin teman, saya senang dah, dapat 300.000, saya senang kan. seneng. Kantor itu rupanya ngeluarinnya 550.000. Jadi ada selisih berapa? 250.000 ya. Disimak baik-baik, nanti ada pertanyaannya loh. Nah, 250.000 ya. 250.000-nya masuk ke Atas. Diamond. Jadi privilege itu hanya untuk Diamond. Pertanyaannya, Acit bisa mengajak 10 orang. Berapa yang terlempar ke Diamond? Itu nanti ada door prize-nya jadi habis. 2.500.000, betul. Mana yang duluan ya, Ci? Oke, next aja, next. Nanti angkat tangan dulu, jangan langsung jawab ya. 2.500.000. Berarti dengan modal yang sekali dan bisa di-upgrade, lebih baik mana, Ruby, Safir apa Diamond? Diamond. Siapa di sini masih Ruby? Ayo. Tunjuk tangan. Sampai habisin. Siapa masih Ruby? Ah, masih Ruby kan? Sayang lah. Oh, kalau dapat acitnya ada 7,5 juta loh Bu. Bagi-bagi sama kalau itu Soalnya kan saya lagi kepepet, jadi saya ngomong terus. Nah, sini ya, bonus keduanya adalah bonus pasangan. Bonus pasangan ini seperti kita membangun dua kaki. Anggaplah 2 cabang. 1 cabang di Bandung, 1 cabang di Jakarta. Tugas kita memastikan cabang-cabang itu mempunyai omset. Contoh, di Bandung saya mempunyai penjualan 2 box. Di Jakarta saya mempunyai penjualan 2 box. Di level Ruby, saya akan mendapatkan bonus tambahan 150.000. Bukan saya yang beli. Senang nggak? Senang. Tapi saya kurang senang begitu melihat ini 300.000. Ya kan? Kan sama. 2 box kiri, 2 box kanan. Ibu 150.000. Saya 300.000. Sakit kepala saya makanya pulang, aduh gimana caranya gitu kan. Nanti pulang dari sini tanya upline ya. Gimana caranya. Nah, jadi waktu saya di posisi Diamond, ngajak 2 orang saya udah dapat 1,4 juta. Saya jualan segala macam ya Bu. Justipan, buka toko handphone, buka toko baju bayi, saya juga catering dan macam-macam udah saya cobain. Nggak pernah tuh namanya sekali cerita 1,4 juta. Gak pakai modal lagi. Toko itu 500 juta, nyicilnya lama. Begitu selesai cicilan belum nikmatin udah pek. Jadi peyek. Nah, seperti ini berlaku kedalaman tak terbatas. Jadi cuma dilihat omsetnya di Bandung apa di Jakarta. Seneng nggak bisnis kayak gini? Seneng kan? Tak sharing dulu. Apa yang diceritain tadi? Mau cerita yang sakit seperti Novita, bantu orang sakit, atau cari orang yang butuh tambahan bisnis seperti saya, atau cari orang yang senang sosial. Begitu kita ketemu, misal si Chris ini adalah orang yang butuh produk. Dia tidak bisa cerita, dia tidak punya teman, dia tidak punya waktu, tapi dia butuh produk seperti Cinovita. Terbantu.
Semisalnya kayak tadi tuh, luka diabetes kebuka, harus amputasi kan? Terus nggak jadi amputasi. Ada omnya datang nih. Wih, itu kok luka bagus lagi, udah bisa jalan. Pakai apa? Kasih tahu apa rahasia? Kasih tahu. Tapi dia bisa ceritain produk nggak? Nggak bisa. Terus kita nanya nih, saya stroke, bisa nggak saya stroke? Mana kita tahu? Kita cuman Pak minum, membaik. Saya kenalkan dulu ya sama si Acit, katanya gitu, ya kan? Begitu dikenalin mau, si Chris dapat bonus. Si Chris dapat bonus kan? Nah kalau dia Ruby dapat bonusnya berapa? 300.000. Kasih hadiah buat bapak. Tuh kaos-kaos. Terima kasih. Nah, Terima kasih Bu. dapat ya 300.000 ya. Acit dapat pas up 250.000. Kan si Chris nggak bisa ngomong, tapi dapat duit. Besok kenalin lagi nggak? Ngenalin lagi. Tokoku di Bandung jadi si Chris kemana-mana ngenalin karena dia dapat uang. Sebelah sini Monica, dia ternyata bangkrut sama kayak aku. Jadi dia ngotot kerjanya ya. Nah dia di Jakarta berusaha juga. Setiap 2 box kiri ketemu 2 box kanan berapa? 300.000. Kalau 30 hari? 9 juta. 9 juta. Tadi rata-rata UMR berapa? 5 juta. Sudah lebih kan? Kenapa? Apakah ini tidak menjadi solusi untuk jadi tambahan? Luar biasa. Solusi luar biasa ya. Solusi luar biasa. Makanya saya nggak mau berhenti Pak. Nah selain bonus tadi, di sini ada bonus jalan-jalan juga. Dan jalan-jalan sama IQ semuanya bintang 5. Keren banget. Yang sekarang nih ada Korea, Turki, Moskow sama ke Australia. Oke. Nah, benefitnya bisa dibaca di sini. Nggak ada tutup poin, nggak ada target. Jalan-jalan gratis, nggak perlu stok barang, tinggal kirim aja. Ya, semuanya sangat menyenangkan, nggak ada memberatkan. Bahkan bagi orang yang lagi sengsara seperti saya, ini nggak ada yang memberatkan karena tugasnya cuman kuota sama mulut. Cerita. Iya, kuota sama mulut kan. Nah, yang paling menyenangkan buat seorang ibu rumah tangga yang lagi nggak punya uang adalah mendapat THR, bukan memberi THR. Bener kan? Nah, memberi THR itu apa? Tadi ingat nggak kita bangun omset Jakarta sama Bandung? Ya kan? Ingat ya? Nah, omset itu dikumpulkan dalam 1 tahun. Omset yang dikumpulkan itu akan menentukan bonus tahunan kita. Waktu saya masuk pertama kali, saya dileveronin mengumpulkan 500. Ibu rumah tangga lagi bangkrut dapat 25 juta. Bahagianya kayak apa, Bu? Terbang ke awang-awang. Luar biasa. Nah, yang di belakang itu pada hebat-hebat. Nah, itu udah 3 miliar. Kita OTW ya. Nah, ini di tim saya beberapa income-nya. Ini yang Novita. Nah, 15 juta nih. Ini ada juga di sini tim saya juga. Yang ini nih 28 juta. Nah, agen asuransi dulunya. Ada lagi ibu rumah tangga lain di sini juga. Ada nih Ibu Nancy. Nah, dia juga kerjanya dulu di bank. Jadi, apapun profesinya, apapun gender, mau lagi sakit atau sehat, asal bisa bercerita, nggak perlu pakai mulut tuh, ketika nanti bisa. Yang penting mau, dan niatnya menolong orang, insya Allah Tuhan kasih jalan, dipertemukan sama pembelinya. Saat itu terjadi, rezekinya gila-gilaan. Jadi pulang dari sini, siapa yang masih malas cerita? Ayo. Nggak ada. Siapa yang masih malas cerita? Saya maunya kayak yang belakang-belakang tuh 22 juta per hari. Tapi saya bersyukur kami dibalikan nasibnya seperti Tuhan mengubah telapak tangan dari merasa tidak ada harapan hidup. Ternyata di sini sebulan bisa dapat segitu. Kebayar nggak? Tadi adik saya kalau operasi, kebayarkan. Makanya saya nggak mau nyesel lagi. Jadi duta kesehatan. Gitu Bapak Ibu. Nah ini kegiatannya. Offline ada, online ada, Zoom rutin tiap hari. Jadi support sistemnya kuat. Kenapa perusahaan ini bisa kuat? Tadi Cita udah bilang perusahaannya dari Jepang. Sudah go public. Perusahaannya sudah berdiri, saya belum lahir. Ya, produknya punya paten, sudah bisa diresepkan, uangnya luar biasa, ya kan? Komunitasnya juga, support sistemnya juga bagus. Jadi paket lengkap dan belum tentu ada 30 tahun kemudian.
Habis ya. Masih loading. Nah, jadi ceritanya sampai situ teman-teman. Alhamdulillah kita sama bisnis ini. Jadi kami bisa merubah nasib bukan cuman keluarga kecil kami. Circle pertama, circle kedua, dan circle yang tidak saya kenal sebelumnya menjadi keluarga saya. Ini suaminya batal ring jantung dari 70% jadi 40% dalam 12 hari. Itu juga sudah jual rumah untuk operasi, tidak jadi, rumahnya aman. Gak tahu udah beli rumah lagi belum. Jadi dan banyak teman-teman di sini tuh kalau ini tuh pencinta binatang. Nah, terbantu juga binatangnya. Nih, ini semua legalitas. Legalitas. Jadi perusahaan kita menjunjung tinggi legalitasnya. Legalitasnya semua bagus. Halalnya ada. Keamanan produk ada. Ya, Pak ya, Ibu-ibu ya. Jadi kalau pulang dari sini masih pikir-pikir, apa yang dipikir, coba tanyain sama saya sekarang. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, gabung sekarang juga, tinggal pilih tadi ruby, safir atau diamond.